Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Suraqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa menambah kualitas takwa kita kepada Allah, karena itulah jalan yang bisa membuat kita selamat dunia dan akhirat. Di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, tema kita adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Pada saat itu Nabi memberikan nasihat kepada Abu Hurairah dan dianjurkan kepadanya untuk mengamalkan nasihat itu. Apa nasihat itu? Yang pertama adalah ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah olehmu sesuatu yang haram, maka kamu menjadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu tidak hanya dilihat dari banyaknya sholat yang dia lakukan. Ahli ibadah itu tidak dilihat dari banyaknya bacaan Al-Quran yang dia baca, dari banyaknya ibadah yang dilakukan. Tetapi ahli ibadah itu salah satu ukurannya, kata Nabi, adalah ketika seseorang mampu menjauhi sesuatu yang haram. Maka kalaulah ada orang yang mengatakan ketika saya sholat kenapa susah khusyuk? Kalau ada makanan yang haram di dalam tubuhmu, maka bagaimana mungkin engkau akan khusyuk di dalam sholatmu? Karena energi yang kau pakai sholat itu bersumber dari sesuatu yang haram. Mungkin kita sering tahajud, mungkin kita puasa Ramadan dan Senin Kamis, mungkin kita banyak ibadah, tetapi kenapa hati ini tidak menikmati ibadah itu? Boleh jadi dalam praktek jual belimu ada praktek riba di dalamnya. Padahal Allah sudah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ada sesuatu yang haram. Maka orang tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah jikalau di dalam kehidupannya masih bergelimang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah olehmu sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa irda bima qasamallahu la takun aghanan nas.
Bersyukurlah dan terimalah segala apapun yang diberikan Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi orang kaya. Kaya itu tidak dilihat dari banyaknya harta, tidak dilihat dari mobilnya yang mewah, tidak dilihat dari rumahnya yang besar. Tetapi laisal gina ginal mal walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu bukanlah karena kaya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Walau orang banyak hartanya tapi tidak mampu bersyukur terhadap nikmat Allah, tidak pernah cukup. Maka yang mampu memberi rasa kaya seseorang itu adalah ketika menerima segala apapun yang Allah berikan dengan rasa syukur, maka disitulah nikmat kaya yang ada dalam hatinya. Maka perbanyaklah syukur, jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh tidaklah menyelesaikan masalah. Maka selalulah mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Ketika seorang ahli sufi mendapatkan nikmat dari Allah, dia ucapkan alhamdulillah. Tetapi ketika dia mendapatkan musibah, apa yang ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli halin. Yang tadinya bersyukur, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ketika mendapat musibah, alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Karena Allah yang maha tahu apa yang ditimpakan kepada kita. Yang ketiga, pesan Nabi kepada Abu Hurairah adalah wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka kamu termasuk orang yang beriman. Jadi iman itu tidak hanya dilihat bahwa dia salat. Iman itu tidak hanya dilihat bahwa dia betul-betul hanya menyembah kepada Allah. Tapi nilai iman-iman itu akan terasa dan terlihat dilihat pergaulannya, salah satunya adalah dengan tetangga. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu tidak mungkin membenci tetangganya. Orang yang punya iman itu tidak mungkin mencelakakan tetangganya. Apalagi jaminan dari Nabi, orang yang memperbaiki silaturahmi dengan saudaranya, orang yang memperbaiki silaturahmi dengan tetangganya, man arada ayyubasata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, perbaikilah silaturahmi. Maka sering saya heran ada orang yang selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizkan wasi'a. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas. Dia minta rezeki yang luas, tetapi sifat yang ada pada dirinya kontradiksi dengan rezeki. Kenapa? Karena bermusuhan dengan tetangga, itu artinya engkau menghalangi rezekimu sendiri. Jadi kalau ada orang, ya Allah saya sudah minta rezeki, kenapa rezeki tidak datang? Oh, boleh jadi. Ya, makanya kalau saya ditanya, kemarin ada yang tanya, Pak Ustaz, saya sudah bangun gedung Walid, kira-kira apa doanya supaya semua burung Walid itu masuk di gedung? Saya jawab, andai saya tahu doanya, saya sendiri yang bangun sarang Walid itu. Ya, andai aku tahu. Tapi tidak penting apa doanya, yang penting adalah kau boleh doa bahasa Arab, dari Al-Quran, dari hadis, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa apapun. Tetapi intinya adalah bagaimana mungkin doa-doamu diterima oleh Allah, kau punya orang tua tidak kau hormati. Bagaimana mungkin doamu yang terbaik, yang kau ambil dari Al-Quran Allah terima, sementara apa sulapa bali bolamu de gaga mewah siwada. Bagaimana mungkin doamu diterima? Saya sering heran orang yang berangkat tanah suci, terutama istri-istri kita, dia betul-betul tidak menganggap sah kalau tidak mencium Hajar Aswad. Tapi berapa banyak orang dia bangga mencium Hajar Aswad, tetapi tangan orang tuanya dia benci untuk dia cium. Apa gunanya kau kejar surga yang jauh, tetapi ada surga yang dekat kau lupakan? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nasihat Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka kamu termasuk orang Islam yang sesungguhnya. Jika kau senang dihormati, ya hormatilah orang. Jika kau senang diceritakan kebaikan-kebaikanmu tanpa diceritakan kejelekan-kejelekanmu, seperti itulah orang. Maka berbuatlah terhadap orang lain sebagaimana baiknya engkau diperlakukan, maka kamu termasuk orang Islam yang sesungguhnya.
Maka al-islamu artinya Islam itu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Islam itu adalah orang selamat dari kejahatan lidah dan tangannya. Kenapa lidah dan tangan? Lidah itu mampu menyakiti hati dan tangan itu mampu menyakiti tubuh. Berarti orang Islam yang sesungguhnya tidak akan menyakiti orang lain dengan hatinya dan juga tidak menyakiti orang dengan tangannya. Yang terakhir jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, nasihat Nabi kepada Abu Hurairah adalah la tuksirud dahik fa inna kasratad dahik tumitul qalb. Jangan kamu perbanyak tertawa, karena tertawa itu mematikan hati. Maka para ulama-ulama itu dia lebih banyak menangis di tengah malam, memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya memperbanyak tertawa itu mematikan hati. Inilah pentingnya jamaah Jumat. Yang namanya hati itu dibaratkan sebuah ladang atau tanah. Jika ladang itu tidak digarap, maka akan tumbuh rerumputan. Maka hewan seperti sapi, kambing dan kerbau akan datang kepadanya. Lama kelamaan hati tidak digarap, akan tumbuh semak belukar. Maka hewan seperti ular, cacing dan binatang buas lainnya akan datang. Lama kelamaan hati tidak digarap, akan menjadi hutan belantara, dan hewan yang buas dan banyak yang masuk dalam hutan itu. Maka banyaklah muncul manusia yang tidak pernah membersihkan hatinya. Tampangnya manusia tetapi sifatnya adalah sifat binatang. Apa sifat binatang itu? Misalnya sifat sapi, kerbau, itu sifatnya bangun dari tidur, cari makan, kawin, tidur lagi. Itu sifatnya kerbau dan kambing. Maka kalau ada manusia cuma tidur, kawin, tidur lagi, tidak ada ibadah, tidak ada nilai-nilai kemanusiaan, tidak ada cita-cita, dia ambil sifatnya kambing dan kerbau. Misalnya lagi sifatnya semut. Semut itu dia mampu mengangkat beban yang paling berat, bahkan lebih besar dari tubuhnya, sampai-sampai dia meninggal ditimbung oleh hartanya sendiri. Berapa banyak orang yang senang mengumpulkan hartanya sampai kemudian dia meninggal tertimbung oleh hartanya. Terlalu banyak pertanyaan di akhirat karena dia lupa bersedekah dan lupa mengeluarkan zakatnya, karena di dalam jiwanya ada sifat semut. Ada sifat anjing. Anjing itu menjilat siapapun yang memberinya makanan. Pokoknya kalau dia katawana gorah, proses dia, hukum dia, tapi si senang ketawana pada. Seperti itulah anjing, menjilat siapapun yang memberinya makannya. Mau pencuri yang memberinya, mau tuannya yang berpenting siapa yang memberinya. Itulah sifat anjing. Kemudian sifat babi, sifatnya adalah berkuban di tempat yang kotor. Ditarik dia mundur, disuruh maju dia ke belakang, disuruh mundur dia maju. Tidak bisa diatur. Sifatnya tikus, menggerogoti apa saja yang diinginkan. Dia menghalalkan segala cara, yang penting keinginannya tercapai. Sifat burung merak, selalu merasa bulunya yang paling indah. Maka kalau ada orang selalu merasa dirinya yang paling hebat, maka justru ada sifat kesombongan. Itulah sifat burung merak. Saya masih ingat Andre Gurta Ki Haji Abdul Malik, berasal dari Belawah ya. Maka Andre Gurta dalam bahasa Bugis, Riolo Bani Israel narikomebu pelanggaran langsung panjadi lancet. Dulu ketika Bani Israel itu kemudian berdosa, itu langsung dijadikan kerah. Kira datang khasin jadi kerah. Maka dari Gurta, memang kita umatnya Nabi tidak ada yang dijadikan seperti itu. Tapi mega minasa umatnya Nabi tak masih sifat lanceng. Aga sama sifat lanceng, dek nang kana tabang ngoti, dia nang kana tanang ngoti, na tulima tabang ngoti. Itu sifatnya itu. Artinya tidak pernah dia bekerja, tetapi kenapa ada hasil yang banyak? Karena hak orang lain yang diambil. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat binatang itu, karena kita adalah manusia, sifatnya adalah manusia yang insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala ala arba'atil hulafa ya Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa la ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.